pemirsa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam postingan yang lalu, kami menyampaikan pokok tentang Yesus Sang Radikal. Pada kesempatan ini, kami mengunjungi Anda kembali dengan pokok yang hampir sama, yaitu murid yang radikal. Kata radikal di sini yang dimaksudkan tentu berasal dari kata radix yang artinya akar, dan yang dimaksudkan di sini adalah penyelesaian suatu masalah sampai ke akar-akarnya dengan cara yang sopan, yang penuh kasih tanpa disertai tindakan-tindakan anarkis. Nah, murid yang radikal, jika pemirsa memperhatikan Alkitab, didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Kalau kita perhatikan di situ bahwa ketika Paskah terjadi, malam hari Yesus mengunjungi murid-murid, tetapi Thomas terpisah dari teman-temannya. Ketika dia pulang, teman-temannya memberitahu bahwa mereka sudah jumpa dengan Yesus. Tetapi Thomas menjawab seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Pernyataan ini kemudian membuat Thomas selalu diidentikan dengan ketidakpercayaan. Tapi benarkah memang Thomas adalah murid yang tidak percaya? Kalau kita memperhatikan Alkitab, sebenarnya Thomas tidak percaya bukan dalam arti bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi Thomas ingin untuk melihatnya. Dan Thomas ini bukan orang yang pengecut. Thomas adalah orang pemberani, orang yang belak-belakan. Misalnya ketika Yesus mengajak mereka untuk mengunjungi Lazarus setelah menerima kabar bahwa Lazarus telah meninggal, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, murid-murid yang lain keberatan untuk pergi bersama Yesus karena takut dilempar oleh orang Yahudi. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16, justru Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Jadi Thomas bukan orang pengecut. Yang berikut adalah dalam Yohanes pasal 14, ketika Yesus memberitahu bahwa dia akan pergi menyediakan tempat dan kemudian dia akan kembali menjemput, Thomas juga berterus terang katakan kepada Yesus, "Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Lalu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus memberitahu bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Jadi Thomas bukan pengecut. Tapi kenapa Thomas berkata sekali-kali dia tidak akan percaya? Sebenarnya di sini Thomas menampilkan sikap yang sangat radikal. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29 kita jumpa dengan sikap murid-murid yang radikal. Misalnya, pertama kita lihat 10 murid yang lain. Mereka sudah diperintahkan untuk pergi ke Galilea untuk bereuni dengan Yesus setelah kebangkitan. Namun mereka belum pergi, mereka masih di Yerusalem. Seminggu kemudian Yesus jumpa lagi dengan mereka. Kenapa mereka tidak pergi? Ada pertimbangan yang sangat radikal di sana. Pertimbangannya adalah bahwa Thomas belum bersama-sama dengan mereka, Thomas belum percaya, maka mereka menunggu Thomas untuk bisa berangkat bersama-sama. Jadi yang diutamakan adalah solidaritas sebagai persekutuan kelompok yang telah dihimpun oleh Yesus. Nah, secara khusus kita akan perhatikan tentang Thomas. Thomas ini, kenapa dia tidak percaya? Pertama adalah
Thomas memperlihatkan sikap yang radikal. Sikap pertama yang radikal adalah sebenarnya Thomas jujur. Thomas jujur terhadap teman-temannya. Bukan berpura-pura. Ia tidak berpura-pura, iya, nggih, tetapi tidak percaya. Dia jujur kepada teman-temannya. Dan ini satu sikap terpuji. Yang kedua, sikap keradikalan Thomas adalah terus terang, bukan berbasa-basi. Dia terus terang kepada teman-temannya. Sikap yang ketiga yang menunjukkan keradikalan Thomas adalah dia berani berbeda tanpa bermusuhan dengan teman-temannya. Ia berbeda tanpa bermusuhan, menunjukkan sikap tidak kompromi, bukan hanya untuk sekedar cari rasa aman. Yang berikut adalah Thomas tulus berkata tidak, bukan munafik. Dan yang terakhir, sikap keradikalan Thomas adalah Thomas menunjukkan bahwa dalam mengikut Tuhan, dalam hidup beriman, harus punya prinsip, bukan ikut-ikutan, bukan asal-asalan percaya, tapi Thomas punya prinsip. Nah, ikut Yesus pada zaman sekarang memerlukan sikap radikal seperti Thomas, supaya tidak mudah kompromi, supaya tidak mudah terbawa, supaya tidak mudah mengalami yang disebut migrasi iman. Orang yang tidak punya sikap radikal akan mudah tergoda untuk mengganti, menukar imannya dengan hal-hal yang lain. Nah, kita hidup pada zaman yang disebut dengan era postmodern dengan filsafat relativisme. Artinya bahwa tidak ada lagi hal yang normatif, semua relatif. Nah, karena itu maka sikap radikal sebagai pengikut Kristus di era postmodern ini sangat diperlukan. Karena itu mari kita belajar dari Thomas dan kawan-kawan bahwa kita harus punya prinsip dalam mengikut Yesus dalam hidup beriman. Tuhan memberkati Anda sekalian.